Banjir, longsor dan ujung risiko ketika Batang Toru menangis. Akhir November 2025, hujan turun seperti tidak kenal lelah. Curah hujan ekstrim, angin kencang dari laut lepas, dan kekuatan badai tropis atau tropical cyclone senyar menyambar ujung utara Sumatera. Sungai-sungai meloncat dari alurnya, bukit-bukit longsor, desa-desa tenggelam, rumah hanyut. Dan di antara reruntuhan itu, jutaan jiwa tergulung banjir, tanah longsor, dan kehancuran. Tapi ini bukan semata bencana cuaca. Ini krisis ekosistem, krisis kebijakan, krisis keadilan alam. Menurut data resmi, bencana 25 hingga 30 November 2025 melanda 3 provinsi besar, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampaknya luar biasa, sedikitnya 836 orang tewas, lebih dari 1 juta orang mengungsi, dan lebih dari 3,3 juta orang terdampak. Di wilayah Sumatera Utara, termasuk kawasan aliran Batang Toru dan Kabupaten di Tapanuli, korban tewas mencapai ratusan jiwa. Banyak rumah, jembatan, dan infrastruktur vital hancur. Pemukiman di lereng dan hilir sungai, yang dulu dianggap aman, berubah seketika menjadi zona berbahaya, meliputi aliran deras, longsor, banjir bandang. Desa-desa seperti di Tapanuli Tengah dan Selatan menjadi salah satu titik terdampak terparah. Ratusan, ribuan orang kehilangan rumah. Jutaan hidup tersentak dari rutinitas yang tiba-tiba digantungkan trauma, kehilangan, dan ketidakpastian. Anak-anak, orang tua, petani, pekerja, semua merasakan amarah alam yang dilecut oleh ulah manusia. Menurut ahli hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025 sangat dipicu oleh kerusakan ekosistem hulu daerah aliran sungai atau DAS. Tutupan hutan di hulu yang tergerus jadi perkebunan, konsesi sawit dan tambang, atau lahan campuran. Fungsi hutan sebagai spons alam yang selama berabad-abad menyerap hujan, menahan erosi, menyimpan air, menstabilkan lereng, sudah banyak hilang. Sehingga ketika hujan ekstrim datang, alih-alih diserap, air bak secepat kilat meluncur ke hilir membawa lumpur, kayu, dan bebatuan menciptakan banjir bandang. Kelompok lingkungan mencatat bahwa sebagian besar das kritis di Sumatera, termasuk wilayah Batang Toru, saat ini berada di kondisi sangat kritis. Kehancuran ini akibat tutupan hutan sudah sangat menipis, ditambah koridor ekologis yang semakin rusak. Kita tidak bisa lagi menyebut ini bencana alam, karena akar penyebabnya adalah kerusakan hulu, yang semuanya bermuara dari izin konsesi dan kebijakan yang abai. Ujung-ujungnya adalah ulah perilaku manusia serakah. Kini, kita bisa lihat bersama, ribuan rumah hilang, jembatan hilang, akses jalan terputus, dan banyak komunitas terisolasi. Infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, akses kesehatan pun lumpuh. Untuk satwa, terutama Tapanuli orangutan, bencana ini bisa jadi pukulan telak. Hutan yang tersisa kini sudah rusak parah. Koridor hidup musnah, kolam air dan pohon buah hanyut bersama banjir. Laporan awal menyebut habitat mereka bisa makin menyusut setelah banjir besar ini. Banyak warga korban bencana mempertanyakan, bagaimana bisa mereka terus disebut penduduk desa biasa, padahal mereka sedang kehilangan tanah, rumah, dan warisan alam yang tak tergantikan. Kita tidak pernah setuju hutan digusur. Sekarang kita merasakan semakin kerasnya hidup akibat keputusan itu, ujar beberapa penyintas dalam laporan awal. Banjir tidak pandang siapa, dia merenggut rumah, pekerjaan, bahkan identitas. Tapi korbannya paling berat adalah mereka yang paling rentan secara ekonomi. Ada petani kecil, keluarga miskin, dan komunitas adat. Bencana ini bukan kebetulan. Kombinasi cuaca ekstrem yakni badai plus hujan monsun dengan kerusakan ekosistem, menjadikannya saksi bahwa model eksploitasi alam jangka panjang sudah runyam. Untuk masa depan, konservasi hulu, restorasi hutan, penghentian konsesi di das kritis seperti Batang Toru, bukan lagi opsi, tapi keharusan. Setelah 2025, toleransi terhadap perusakan alam sudah kedaluarsa. Komunitas korban bencana, satwa terancam, dan seluruh ekosistem. Mereka bukan biaya eksternal. Mereka adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung. Jika kita masih berpikir bahwa pembangunan berarti izin, dan izin berarti halal merusak, itu sama saja kita buta terhadap kemungkinan bahwa alam juga bisa menuntut harga. Jika kita tidak memperbaiki sekarang, memperbaiki hulu, memperkuat hukum lingkungan, melindungi warga dan satwa, maka bencana seperti akhir tahun 2025 bukan sekali-sekali, tapi akan jadi pola berulang. Batang Toru, dulu paru-paru Pulau Sumatera, kini luka besar yang menganga. Tahun 2025 menunjukkan satu hal maha penting, kita tak bisa terus melupakan hulu. Karena ketika hulu rusak, hilir ikut menanggung. Untuk satwa langka, untuk komunitas lokal,
untuk generasi masa depan. Kita masih punya pilihan, bukan hanya memperbaiki rumah setelah banjir, tapi menyembuhkan alam sebelum dia melukai kita lagi. Selamatkan hulu, selamatkan Batang Toru. Tonton terus channel Global Nexus 2.0 by Dr. Valdez. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi dan berdiskusi secara objektif untuk membuka insight baru. Terima kasih.